Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. Analis investigasi dan pengamanan perdagangan ahli pertama. Kompetensi umum. 1. Perdagangan internasional. 2. Hukum internasional. 3. Akuntansi dasar. 4. Undang-Undang Nomor 7/2014. 5. Undang-Undang Nomor 7/1994. 6. Undang-Undang Nomor 24/2000. 7. PP Nomor 34/2011. Kompetensi khusus. 1. Pengaturan umum WTO. 2. Anti-dumping agreement. 3. Agreement on subsidy and countervailing measures. 4. Agreement on safeguard. 5. PP Nomor 34/2011. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/2014, tindakan yang dapat dikenakan bea masuk anti-dumping adalah A. Ekspor barang dengan harga yang lebih tinggi dari nilai normalnya. B. Ekspor barang dengan harga yang lebih rendah dari nilai normalnya. C. Impor barang dengan harga yang lebih tinggi dari nilai normalnya. D. Impor barang dengan harga yang lebih rendah dari nilai normalnya. E. Impor barang dengan harga yang sama dengan nilai normalnya. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7/2014 tentang perdagangan, bea masuk anti-dumping dapat dikenakan terhadap barang impor yang memiliki harga ekspor lebih rendah dari nilai normalnya, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. 2. Dalam konteks perdagangan internasional, prinsip Most Favored Nation (MFN) mengacu pada A. Perlakuan yang sama terhadap semua negara anggota WTO. B. Perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang. C. Perlakuan istimewa bagi negara-negara maju. D. Perlakuan diskriminatif terhadap negara-negara tertentu. E. Perlakuan berbeda untuk setiap negara mitra dagang. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa prinsip Most Favored Nation (MFN) dalam WTO menyatakan bahwa suatu negara harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota WTO dalam hal kebijakan perdagangan, tanpa diskriminasi. 3. Dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, subsidi yang spesifik dan dilarang adalah A. Subsidi untuk riset dan pengembangan. B. Subsidi untuk perlindungan lingkungan. C. Subsidi untuk ekspor. D. Subsidi untuk pengembangan sumber daya manusia. E. Subsidi untuk pengembangan infrastruktur. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, subsidi yang spesifik dan dilarang adalah subsidi yang dikaitkan dengan kinerja ekspor atau penggunaan konten lokal.
Subsidi ekspor dianggap mendistorsi perdagangan internasional. 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24/2000, perjanjian internasional yang pengesahannya harus melalui undang-undang adalah perjanjian yang berkenaan dengan a. Masalah politik luar negeri, b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, c. Perdagangan internasional, d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup, e. Pinjaman atau hibah luar negeri. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 24/2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. 5. Dalam akuntansi dasar, prinsip yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diperoleh dan beban diakui pada saat terjadi, dikenal sebagai a. Prinsip konservatisme, b. Prinsip pengungkapan penuh, c. Prinsip kesinambungan, d. Prinsip akrual, e. Prinsip konsistensi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa prinsip akrual dalam akuntansi dasar mengacu pada pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan waktu terjadinya transaksi, bukan pada saat penerimaan atau pembayaran kas. Pendapatan diakui saat diperoleh, dan beban diakui saat terjadi. 6. Dalam PP Nomor 34/2011, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) bertugas untuk a. Melakukan penyelidikan atas tuduhan dumping, b. Menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, c. Memberikan rekomendasi tindakan pengamanan perdagangan, d. Menetapkan bea masuk anti-dumping, e. Mengevaluasi kebijakan subsidi negara mitra dagang. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai PP Nomor 34/2011 tentang tindakan anti-dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) bertugas untuk melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi tindakan pengamanan perdagangan kepada Menteri